Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Ya, jumpa lagi di video latihan soal Olimpiade IPA SD bersama Ibu Umi. Tetap semangat ya. Ya, kalian harus tetap semangat untuk meraih sang juara. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Jangan lupa tetap tekun, tetap ulet, pantang menyerah. Baiklah, di video kali ini mari kita belajar berlatih bersama-sama. Semoga kalian nanti bisa sukses atau berhasil dalam mengikuti event-event lomba. Jadi, latihan soal Olimpiade IPA SD kali ini adalah untuk membantu kalian mempersiapkan diri agar lebih siap. Baiklah, mari simak video ini hingga selesai ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, selamat menyimak ya. Baik, kali ini kita akan bahas soal-soal latihan Olimpiade IPA. Kita mulai sekarang ya. Oke, nomor 1. Gabungan energi kinetik dan energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh suatu benda disebut energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Jika keduanya digabungkan, maka kita kenal dengan energi mekanik. Energi kinetik artinya energi yang timbul berasal dari gerakan dari benda, berdasarkan gerakan benda. Sedangkan energi potensial adalah energi yang timbul atau muncul berdasarkan ketinggian suatu benda atau posisi atau letak benda. Semakin tinggi benda posisinya, maka energi potensialnya semakin besar. Demikian dengan energi kinetik. Semakin cepat gerakan suatu benda, maka nilai energi kinetiknya juga semakin besar. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Berikan 5 contoh benda-benda yang memanfaatkan prinsip kerja bidang miring. Di antaranya adalah paku, baut, pahat, maksudnya skrup, pisau, dan lain-lain. Umumnya, bidang miring ini berasal dari benda-benda yang tajam, yang ujungnya lancip atau tajam. Nah, selain benda-benda yang terbuat dari besi dan tajam, di antaranya yang termasuk juga adalah tangga. Tangga dengan posisi miring. Semakin miring tangganya, maka gaya yang kita perlukan atau energi atau tenaga yang kita gunakan semakin kecil. Namun, semakin tegak, maka tenaga atau gaya yang dikeluarkan semakin besar. Selain ini adalah jalan menuju puncak gunung juga termasuk dalam prinsip kerja bidang miring Oke, jangan lupa hukum bidang miring. Semakin landai suatu permukaan, maka gaya yang diperlukan semakin kecil. Sebaliknya, semakin tegak suatu permukaan benda, maka gaya yang diperlukan juga semakin besar. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Nah, kalian perhatikan. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan berat beban atau W. Ini adalah
keseimbangan atau contoh jungkat-jungkit ya. Nah, jangan lupa rumus yang digunakan untuk menentukan keseimbangan suatu benda adalah ya, X1 artinya adalah lengan. Lengan yang pertama dikali F1 artinya adalah gaya atau berat beban ya. Sama dengan X2 artinya lengan yang berikutnya dan F2. Di sini termasuk X1 adalah yang ya 2 meter kali F1-nya yaitu W, di mana di sini W belum diketahui. Ini yang akan kita cari. Sama dengan X2 5 meter dan F2-nya diketahui 100 Newton. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari nilai W. Jadi W adalah 5 kali 100 atau X2 kali F2 ya dibagi 2. Ya, 500 dibagi 2 hasilnya adalah ya 250 Newton. Jadi W di sini nilainya 250 Newton. Baru akan seimbang. Oke, bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Bayangan bersifat maya. Artinya adalah bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Ya. Nah, kalau bayangan nyata, artinya bayangan itu bisa ditangkap oleh layar. Oke, soal nomor 5. During the process of photosynthesis, plant absorb. Ya, selama proses fotosintesis, tanaman atau tumbuhan menyerap ya karbon dioksida atau karbon dioksida. Ya, ingat ya, proses fotosintesis yang diperlukan adalah karbon dioksida dan air. Yang hasilnya nanti adalah berupa ya zat pati, karbohidrat atau glukosa ditambah dengan oksigen. Oke. Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ini adalah ya, panjang gelombang. Jika jarak antara P dan B nilainya adalah 50 cm, maka panjang gelombangnya adalah, ingat, satu panjang gelombang itu terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Ya, berarti di sini PB adalah setengah gelombang, sama dengan BD adalah setengah gelombang juga. Nah, berarti panjang gelombang di gambar ini adalah 1,5. Kalau PD, ya, berikutnya dari titik P ke B adalah setengah gelombang ya. Maka panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan 2 kali PB. Ya, 2 kali 50 hasilnya adalah 100 cm. Jadi panjang gelombang pada gambar, panjang gelombangnya adalah 100 cm. Oke, berikutnya soal nomor 7. 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah ya, amoeba, bakteri, dan paramecium. Hewan-hewan ini adalah umumnya hewan bersel 1 ya. Hewan bersel 1 umumnya cara kerja tubuhnya dengan cara difusi ya. Masih memiliki organ-organ yang sangat sederhana. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Contoh peristiwa kapilaritas yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah ya, naiknya minyak tanah ke dalam sumbu kompor. Ya, sehingga minyak tanahnya bisa naik
sehingga bisa menyala. Nah, selain itu, yaitu basahnya dinding-dinding kamar mandi ya. Biasanya dinding kamar mandi itu akan basah dan lembab. Nah, ini juga peristiwa dari kapilaritas yang artinya ya meresap melalui celah-celah yang kecil. Oke, lanjut soal nomor 9. Salah satu ciri mamalia adalah homoiтерm dan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, apa sih homoiтерm? Ya, homoiтерm adalah hewan berdarah panas. Contohnya mamalia dan aves ya. Oke, lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, nama katrol di bawah ini adalah ya, katrol tunggal tetap. Artinya tetap, artinya katrol ini tidak berpindah-pindah. Ya, tetap di tempatnya. Nah, katrol tunggal tetap ini ya keuntungan mekanisnya sebetulnya tidak ada. Ya, beratnya tetap. Namun terasa ringan karena ada perubahan arah gaya. Contohnya ketika kita menimba air atau mengerek bendera ya. Nah, gambar berikutnya perhatikan. Ya, ini adalah katrol majemuk. Artinya katrol yang tersusun lebih dari satu. Jadi semakin banyak katrol dan talinya, maka keuntungan mekanisnya jadi semakin kecil. Ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sampai di sini ya soal-soal latihan Olimpiade kita. Semoga kalian tetap semangat, ya. Tetap percaya diri dengan kemampuan sendiri. Oke, selamat berlatih, semoga berhasil. Kalian semua pasti bisa. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.